Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Abi Firgiawan, Ahmad Ilham Mubarok, Dila Oktiawati, dan saya sendiri Eva Eka Maharani ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Prosedur instalasi server Sofits berbasis SIP. Apa itu SIP? SIP Selection Interaction Protocol. Protokol persinyalan pada layar aplikasi untuk mengontrol suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna. Sesi multimedia sendiri meliputi suara, gambar, video, dan teks. SIP tidak menyediakan layanan secara langsung, tetapi menyediakan fondasi yang dapat digunakan oleh protokol aplikasi lainnya untuk memberikan layanan yang lebih lengkap bagi pengguna. Komunikasi dengan SIP. Komunikasi pada SIP berbasis HTTP. Setiap pengguna mempunyai alamat yang dinyatakan dengan SIP URI. Selain itu, alamat juga dapat dituliskan dalam URL yang dikonversikan menjadi SIP URI dengan parameter user diisi bound. Menurut ISD, definisi switch adalah perangkat yang mempunyai kemampuan 1. Memilih proses yang diterapkan pada satu pengguna. 2. Routing untuk panggilan dan dalam jaringan. 3. Mentransfer kontrol panggilan ke elemen jaringan. Aplikasi SIP. 1. Voice over Internet Protocol atau VoIP, konferensi multimedia, text message, event notification, unified message. Arsitektur SIP. User agent merupakan endpoint dari sistem dan memuat dua subsistem yaitu user agent, klien UAC yang membangkitkan request dan user agent server UAS yang merespon request. Server merupakan kesatuan fungsi logis di mana tidak perlu memisahkan alat secara fisik. Fungsi 4 server. 1. Proxy server. Host jaringan sebagai perantara untuk meminta request atas nama klien yang lain. Proxy harus bertindak sebagai server dan klien harus mengarahkan SIP request pada user agent server dan mengarah SIP respon pada user agent klien. Proxy server juga berfungsi untuk melakukan routing, memastikan request disampaikan pada yang berhak menerima, dan juga membuat kebijakan seperti meyakinkan bahwa pemakaian tertentu diizinkan untuk melakukan panggilan. 2. Registry servers, kesatuan logika yang mengarahkan satu klien pada perangkat panggilan dari URIS yang menyelesaikan tugas request. Register server menerima dan memproses pesan pendaftaran yang mengizinkan lokasi dari suatu endpoint dapat diketahui keberadaannya. Register server ini kerjanya berhubungan dengan location server. Dan yang terakhir, location server menyediakan service untuk database abstrak yang berfungsi mentranslasikan alamat dengan kata atau keterangan pada domain jaringan. Protokol SIP didukung oleh beberapa protokol antara lain IETF Session Description Protocol atau SDP untuk mendeskripsikan media dalam suatu komunikasi. 2. Untuk memberikan informasi aliran media dalam satu sesi komunikasi agar penerima yang menerima informasi tersebut dapat berkomunikasi. Selanjutnya ada IETF Session Announcement Protocol atau SAP
setiap periode waktu tertentu mengumumkan parameter dari suatu sesi konferensi. Lalu ada IETF, Real Time Transport Protocol, yaitu untuk menyediakan transfer media secara real time. Lalu Real Time Control Protocol, mengatur sesi secara periodik, mentransmit paket yang berisi feedback atas kualitas dari distribusi data. Yang terakhir ada ITU-T codec, yaitu algoritma pengkodean yang direkomendasikan seperti G723.1, G711, G728, dan G729 untuk audio atau H261 untuk video. Instalasi server SoftSuite. Peralatan yang dibutuhkan ada PC Linux, sambungan LAN, dan internet. Instalasi server SoftSuite berbasis SIP. Sebetulnya tidak banyak yang harus diinstalasi untuk menjalankan Asterix secara minimal sekali, yang hanya mempunyai fungsi untuk autentikasi user dengan nomor telepon dan password. Dial plan untuk mengatur apa yang harus dilakukan untuk kekal sebuah nomor tertentu. ENUM agar Asterix nantinya mengenali nomor plus 62XXX. Peralatan yang dibutuhkan yaitu sebuah PC Linux. Saya sendiri menggunakan Fedora Core 6, sambungan LAN, dan sambungan internet. Teknik instalasi yang diperlukan untuk praktikal ini adalah mengambil software Asterix dan Asterix Sound dari dua jenis atau dua versi Asterix, yaitu Asterix 1.4.0 dan Asterix 1.2.15. Anda harus memilih versi Asterix mana yang ingin diinstal. Mungkin yang agak aman pada kali ini adalah versi 1.2, kecuali bila pada saat 1.4 sudah mulai stabil bisa digunakan. Sementara suara operator wanita yang dibutuhkan adalah Asterix Sound 1.2.1. Kopikan semua file yang dibutuhkan tersebut ke folder USR lokal SRC melalui perintah berikut ini. Lalu, menginstal Asterix tidak sukar. Cara yang perlu dilakukan untuk Asterix 1.4 agak berbeda dengan Asterix 1.2. Sebelumnya dengan menambahkan konfigur berikut ini. Selalu install suara operator Asterix melalui perintah yang tertera pada layar ini. Untuk proses instalasi Asterix sudah selesai. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengkonfigurasi agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Konfigurasi Asterix minimal sekali. Konfigurasi Asterix yang aman sangat minimal dengan misi untuk mengautentikasi user, mengkonfigurasi dial plan, dan mengenalkan ENUM tidak banyak yang harus dilakukan. Seluruh proses konfigurasi merupakan proses editing file-file yang ada di folder etc Asterix. File yang perlu diperhatikan tidak banyak, hanya zip.configuration untuk mengautentikasi user dengan nomor telepon dan password. Kemudian extension.configuration untuk mengatur dial plan. Kemudian enum.configuration untuk mengenalkan nomor plus 62XX. Masih banyak file-file konfigurasi lainnya. Sangat disarankan bagi Anda yang ingin secara serius mempelajari Asterix untuk membaca-baca file-file konfigurasi yang ada di etc Asterix. Tidak banyak yang harus diubah di etc Asterix _enum.configuration. Hanya pastikan bahwa ada entry yang tertera pada gambar. Dengan cara itu, kita dapat memastikan bahwa informasi enum yang ada di e164.arpa, e164.org, dan e164.id akan dapat diketahui dengan baik oleh Asterix kita.
Pada file etc*_sip.configuration untuk sebuah akun dengan nomor telepon 2099, password 123456, IP address dinamis menggunakan DHCP, maka entry yang digunakan adalah sebagai berikut. Untuk asterisk 1.4 agar dialton dapat dihandle dengan baik, maka perlu ditambahkan tambahan entry berikut. Masukkan entry di atas untuk masing-masing user. Sampai titik ini, maka masing-masing user dapat meregistrasikan diri ke Asterix dan dapat menelpon satu sama lain dengan nomor yang terdaftar di Asterix server yang kita operasikan. Agar Asterix server kita dapat berbicara dengan user lain di XL, Indosat, VoIP, Rakyat, dan Pulver atau di SIP proxy yang banyak bertebaran di internet, kita perlu meregistrasikan diri ke SIP proxy server tersebut. Perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang artinya user 1, 2, 3, 4 di Asterix server yang kita operasikan merupakan user 2, 3, 4, 5 di SIP proxy yang login ke sana menggunakan password. Misalnya seseorang user 2000 mempunyai akun 20345 di server voiprakyat.or.id dengan password rahasia, maka format yang digunakan adalah sebagai berikut. Dengan cara ini, maka panggilan di VoIP rakyat dengan nomor 20345 akan langsung di forward ke nomor 2000 di SIP server yang kita gunakan. Pada file etc**extension.configuration, kita dapat mengatur apa yang harus dilakukan oleh Asterix jika menerima panggilan ke nomor extension tertentu. Yang sering digunakan adalah sebagai berikut. Cara membaca perintah di atas adalah sebagai berikut. Jika ada orang yang menelpon ke extension 20XX, maka langkah satu yang harus dikerjakan adalah dial extension tersebut menggunakan teknologi SIP. Tunggu 20 detik, jika tidak diangkat maka time out. Langkah kedua yang harus dilakukan adalah hang up. Tentunya Anda perlu mengatur sedikit-sedikit perintah ini agar sesuai dengan kondisi yang digunakan di SIP server Anda. Configuration perintah yang sering dicarang adalah cara yang menilai 001x, perhatikan titik sesudah x, berarti berapa belakang tidak diberikan. Dial teknologi ke nomor 2031, perhatikan baik kode extend 4 ini harus baca, buang 4 digi di depan nomor extension sebelum dimasukkan ke 2031. Jadi 071155
51234 menjadi 5555123. Konfigurasi extension.conf. Jika kita menggunakan PABX antara ATA dengan Telkom, maka perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Cara membacanya adalah jika ada orang yang menelpon ke 021X, perhatikan sudah X belakang X tidak diperdulikan. Dia menggunakan tekan di SI nomor 03. Perhatikan baik kode LAN extend 3 ini harus dibaca buang 3 digit di depan nomor extension di dia, kemudian tadi 151951234. Artinya jika nomor 2031 merupakan sebuah analog telepon SPA 3000 yang berada di Jakarta dan sambungkan ke PABX di Jakarta, maka siapapun yang berada di jaringan VoIP tersebut akan dapat menelpon Jakarta tanpa perlu membayar SLGII maupun RI. Orang yang mempunyai ATA tetap harus bayar pulsa lokal untuk menelpon ke nomor yang dituju. Cara yang sama dapat dikembangkan untuk menelpon seluler dengan cara menyambungkan ATA yang kita gunakan ke Telkom. Perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Tentunya untuk sebuah kantor yang tersambung ke jaringan VoIP, publik tidak akan mau membuka akses agar semua orang dapat menelpon semua nomor seluler atau Telkom. Oleh karenanya biasanya kita tidak menggunakan kode-kode 021X atau 08X, tapi kita akan masukkan satu persatu nomor-nomor yang diizinkan ditelepon melalui VoIP. Misalnya seperti di bawah. Artinya hanya nomor 0811567854, 0216575675 yang dapat dihubungi melalui VoIP. Nomor ini tidak dapat dihubungi. Untuk mengadopsi nomor telepon plus 62XXX maupun nomor telepon lainnya, kita dapat memasukkan nlookup menggunakan perintah sebagai berikut atau kelebihan SIP. 1. General purpose. SIP dapat diintegrasikan dengan protokol standar IETF lainnya untuk membuat suatu aplikasi yang berbasis SIP. 2. Arsitektur yang terdistribusi dan scalable, seperti proxy server, redirect server, registrar server, location server. 3. Sederhana, pengiriman message berbasis HTTP bukan binary based. Hal ini menyebabkan SIP mudah diimplementasikan. Empat, mobility. User dapat menerima message atau call yang ditujukan kepadanya walau berpindah tempat. Proxy server akan meneruskan call ke lokasi pengguna pada saat ini. Device merupakan PC, baik di rumah maupun di kantor, wireless phone, IP phone, telepon biasa. 5, layanan dibuat dengan call processing range CPL dan common gateway, call blocking, call forking, melakukan call kepada beberapa endpoint, instant message, find me atau follow me. Sekian dari kami. Bila banyak salah, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.